Sebenarnya tidak terlalu banyak para selebritis Indonesia yang concern terhadap pendidikan. Ternyata Dik Doang termasuk yang memikirkan masalah ini. Nah, tercetus ide gara-gara memang tidak ingin anak Indonesia yang berikutnya lahir di Indonesia menjadi orang yang tidak berpendidikan atau kurang berpendidikan. Tadi sepintas kita udah dengar bagaimana cara rekrutmennya. Cukup dengan menggambar aja gitu ya. Ya. Menggambar. Setelah itu mereka bisa bersekolah tanpa biaya. Jadi kandang jurang doang itu tempat keseimbangan sih, di mana anak-anak kan selalu belajar dan belajar. Tapi di kandang jurang doang itu main. Terus siapa bilang bahwa main itu tidak belajar? Bagi saya itu main itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, di mana ujung akhirnya kita belum tahu. Jadi kalau mereka istiqomah dengan kebaikan, maka ujungnya itu pasti akan sesuatu. Oh, gitu. Jenis permainannya ada apa aja di Di kandang sana jurang itu doang? ada bukan jenis permainan, tapi ada perkusi, ada teater, lalu ada tadi paduan suara, lalu ada kaleng rombeng. Yang pasti seni. Seni itu kan belajar mengolah rasa, dan rasa itu untuk mengenal mereka menemukan keindahan. Jadi kalau anak-anak sudah belajar seni, dia tidak akan buang sampah sembarangan. Lalu mulai kita tanamkan kepada siapa dia menjaga kebersihan, itu kan bagian daripada iman. Iman itu kepada siapa, ujung-ujungnya kepada Tuhan. Oh gitu, sebenarnya diajarin vertikal horizontal jatuhnya ya? Iya, tapi melalui seni. Nah kalau mereka yang sekolah di sana, apakah mereka juga tetap harus belajar di sekolah formal? Ini orang-orang bilang itu sekolah, padahal itu bukan sekolah. Itu komunitas, kreativitas, kandang jurang doang. Oh wadah sebenarnya ya? Iya, jadi Ki Hajar Dewantoro juga menemukan tempat belajar namanya taman siswa, bukan sekolah siswa. Karena dia orang yang diberikan aroma, mampu melihat iklim Nusantara yang tropis, boleh belajar di mana aja. Di bawah taman, di bawah pohon-pohon, di halaman depan rumah orang. Tapi kata belajar itu sekarang ditangkap bahwa di sekolah. Pulang dari sekolah ya mereka nggak malas belajar. Nah jadi anak-anak ini di kandang jurang doang tuh diasah untuk silakan melakukan kesalahan di sini. Karena kebenaran itu adalah kesalahan yang telah terasah. Begitu terjadi di luar, itu tidak ada tolerir. Oh begitu, jadi sebenarnya ini adalah bukan sekolah formal, melainkan sesuatu untuk melengkapi dari kegiatan di sekolah. Keseimbangan. Keseimbangan. Baiklah, ternyata bukan hanya Dik doang yang sekarang ini berpikir mengenai bagusnya pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Salah seorang stand up comedian yang juga berpikir masalah sana adalah seorang yang cukup langsing yang akan hadir di tengah-tengah kita. Model ya? Model. Berwajah seperti pemain film Korea. Dia juga penyanyi juga. Penyanyi juga, bersuara bagus. Dia juga model kalender panas. Oh iya. Kalendernya dibakar. Langsung saja inilah dia. Semi Not Slim Boy. Selamat malam semuanya. Malam ini temanya tentang pendidikan. Pendidikan di kita tuh bagus sih, tapi masih banyak yang salah kaprah. Ini gue pernah ke kampus. Kampus kan lingkungan pendidikan tinggi. Tapi masih banyak yang salah kaprah. Masuk kampus suka banyak yang nempelin stiker kan. Waktu itu gue masuk, ada stiker seperti ini. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sering kan ada stiker seperti itu? Gue masuk, ditegur sama satpamnya. Kepentingan bapak apa? Kepentingan orang kan lain-lain. Menurut lu nggak penting, menurut gue penting. Akhirnya gue masuk. Terus, kebetulan waktu itu gue lagi kebelet. Lagi kebelet cari-cari WC. Ketemu WC. Masih ada tulisan di atas toiletnya. Dilarang memasukkan benda apapun ke dalam kloset. Gue lagi kebelet. Akhirnya gue biarin beleberan di lantai waktu itu. Menurut gue stiker itu banyak yang salah kaprah. Dan sebenarnya salah kaprah itu dalam pendidikan Indonesia tuh banyak. Ada pendapat misalnya, jangan ngomongin orang yang sudah meninggal. Ya kan pendapat seperti itu. Menurut gue itu salah. Karena kalau lu nggak bisa ngomongin orang yang udah meninggal, lu nggak bisa ngomongin sejarah. Lu nggak bisa belajar sejarah dong. Karena pelaku sejarah semua udah meninggal. Soeharto, Soekarno, Gajah Mada udah meninggal. Masa gue ditanya sama guru gue, Semi, jelaskan tentang Gajah Mada. Ah ibu, jangan ngomongin orang udah meninggal dong, gak baik bu. Keren. Apa lagi? Pendidikan di Indonesia itu, gue punya anak ya, kelas 3 SD, PR-nya banyak banget. Ternyata PR banyak itu tidak serta-merta menjamin pendidikan yang bagus. Ternyata pendidikan yang terbaik di dunia itu di Finlandia. Hampir tidak ada PR-nya. Tapi lihat hasilnya. Pernah menghasilkan produk telekomunikasi yang bagus. Menghasilkan pembalap-pembalap F1 yang juara dunia. Mika Hakkinen, Kimi Räikkönen. Semuanya dari Finlandia.
Kenapa mereka bisa juara F1? Karena nyetirnya fokus, nggak mikirin PR. Orang Indonesia katanya berpendidikan, tapi bermasalah dengan disiplin. Di Jakarta contohnya, ada busway, ada Transjakarta. Busway sudah dipisahkan kan, dikasih separator, masih diterobos. Separator ditinggikan sampai selutut, masih diterobos juga. Kenapa? Tidak disiplin. Menurut gua bukan hanya disiplinnya, sistemnya yang salah. Menurut gua Jokowi sama Ahok tuh diganti aja, jangan dikasih separator. Cukup garis tapi ada tulisannya, batas suci. Nggak akan ada yang berani terobos. Lu pernah ke musola? Lu pernah ke musola? Musola dijaga sama polisi nggak? Nggak kan? Nggak. Tapi lu terobos nggak? Nggak kan? Jadi ganti aja separator busway dengan batas suci. Selesai masalah. Dan gua tuh setuju dengan pendidikan-pendidikan yang praktikal. Kayak tadi ya, dari sekolahnya Dik doang itu praktikal ya. Salah satunya adalah bela diri. Itu harus dipelajari. Dan bela diri yang gua suka tuh tinju. Karena itu sangat saintifik. Ya kan? Kalau mukul jarak jauh, jarak dekat ada uppercut. Merosot lagi gua. Double cover. Jadi bela diri yang dibuat sangat saintifik. Paling gak suka tuh gua capoeira. Lu tau capoeira gak? Mau berantem tuh joget dulu. Jelas gua nggak akan mempelajari ini. Karena kalau gua belajar capoeira, belum berantem gua udah ngos-ngosan. Berantem. Dan yang paling aneh tuh olahraga apa? Karate. Itu suaranya dengan tenaga besaran suara. Wah! Wah! Gue pernah tuh waktu SD ya ngelihat di TV ada bata di karate. Gue tiru waktu SD ya. Ini susahnya kalau nonton TV nggak didamping orang tua. Lihat di TV ada bata di karate. Gue tiru, ambil bata kan sama teman-teman gue. Masih SD gue karate. Gue berhasil sih. Itu bata tetangga lagi renovasi. Gue berhasil membuat renovasinya gagal. Selamat malam, nama gue Semi. Luar biasa. Waduh. Luar biasa. Mantap. Mak, batas suci, batas suci. Berarti nanti kalau ke busway, kalau mau ngelewati batas suci harus wudhu dulu. Wudhu dulu, buka sendal ya. Bener. Waduh. Ini baru kali ini nih dengan tema pendidikan seperti ini. Sekolah sampai tingkat berapa? Gue waktu itu S1. S1. S1 gue nggak ada hubungannya dengan komedi. Gue S1-nya di computer science. Computer science. Iya. Kenapa langsung terjun ke komedi jadinya? Nah itu yang menurut gue orang-orang sekarang tuh mengkotak-kotakan ya. Kalau kita lihat ilmuwan zaman dulu, misalnya itu disebut polimatik. Jadi misalnya Da Vinci aja. Da Vinci itu penyair, juga seorang pemusik, juga seorang pelukis. Jadi orang zaman dulu tuh selalu polimatik, jadi menguasai lebih dari satu bidang ilmu. Multi talented. Multi talent. Ya. Jadi maksudnya Kayak ini Bang Dik doang aja kan. Dia kan desain grafis, juga pemusik, gitu kan. Dan Pemusik juga orang-orang yang ngaku ganteng tadi gitu. Oh iya. Itu ganteng juga bagian dari profesi juga soalnya. Nah ini ada sesuatu yang ibaratnya kalau kita lihat, semua orang dengan dikotak-kotakan itu malah jadi nggak keluar dari Iya, wilayah nggak tersebut. keluar. Pengen belajar ini, bukan wilayah gua. Jadi malah dia nggak tahu apa-apa. Pada dasarnya semua orang tuh pasti multi talented. Kayak lu kan multi talented. Iya dia penyanyi, udah gitu presenter juga. Tapi semuanya setengah-setengah gitu. Iya itu dia masalahnya. Nah kalau untuk kedua tamu kita ini mengenai pendidikan di Indonesia, kira-kira apa sih yang kurang? Dari SD aja kita udah keliru ya. Kan anak-anak tuh pertama. Oh dari Hesti udah keliru. Dari SD, bukan SD. Anak-anak kan senengnya gambar, tapi pelajaran menggambar kan cuma satu mata pelajaran. Itu pun gurunya nggak bisa gambar. Yang diajarin cuma 2 gunung, di atasnya ada. Oh ada awan-awan. Nah, di Terus bawahnya sawah. ada. Matahari. Sawah. Ada sawah. Ada sawah Ya, itu sama cuma sejak zaman nenek moyang kita begitu. Padahal sekali lagi aku nekenin bahwa Wright bersaudara menemukan pesawat terbang itu digambar dulu. Leonardo da Vinci menemukan apapun itu digambar dulu. Jadi bangsa kita ini pendidikannya tidak mengarah mendidik anak-anak kita menjadi bangsa pencipta dan penemu, tapi penjiplak dan peniru. Nanti kelak nih akan ada tsunami yang lebih dahsyat daripada Aceh, tapi disebabkan bukan karena gelombang air, tapi disebabkan karena gelombang pengangguran akibat di mana-mana terjadi orang begitu keluar cari lapangan pekerjaan. Harusnya dia menciptakan lapangan pekerjaan, itu harus konkret. Oh jadi ketika keluar malah tambahin pengangguran. Iya, set ini sebelum dibuat pasti digambar dulu. Ya pasti digambar. Dia pun sebelum stand up dia bikin sketch dulu. Sketch dulu, ditulis dulu kan gitu. Sketchnya tentu bukan dalam soal
bikin skrip lah. Skrip lah gitu. Jadi Sesuatu yang sebenarnya dikonsep, ya. formal itu memang penting, tapi segi kreativitas juga harus lebih Seimbang menurut aku. Seimbang, Ya, karena kan? seimbang itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak dan leluasa dalam bergerak akan melahirkan kewajaran. Sekarang yang terjadi bangsa kita ini nggak wajar. Kita kan kaya akan budaya, tapi kenapa kita budayanya ngekor dari barat? Nah, itu dia. Itu yang menjadi sebuah polemik pembicaraan dari dulu sampai sekarang gitu kan. Sekarang juga kita punya survei yang mengatakan hal seperti ini. Ini seperti yang dibilang tadi oleh Bang Dik sendiri, pendidikan di kita ini masih agak mengkotakan, tidak men-trigger sesuatu yang lebih positif sebenarnya kan. Tapi kebalikannya ada survei yang mengatakan seperti ini. Ya, survei Nielsen di Indonesia ini bahwa anggaran pendidikan di sekolah-sekolah kita lebih tinggi daripada anggaran pendidikan global. Nah, kenyataan ini bagaimana nih? Jadi orang ketika masuk sekolah di Indonesia, kalau menurut gua itu bukan menjadi pinter, tapi dia menjadi standar. Makanya struktural, ya? menjadi standar. Jadi yang dicari juga bukan ilmunya, tapi ijazahnya kan, nilainya, bener. skornya. Itu yang salah kalau menurut gua. Kalau kita balik ke zaman dulu ya, orang kalau mau bikin sepatu ya belajarnya sama tukang sepatu. Kalau orang mau bikin kue, dia magang dulu sama sama bakery, lalu lama-lama dia akhirnya jadi tukang kue. Kalau sekarang kan karena tuntutan globalisasi dan semuanya harus instan, semua tuh di-push gitu. Dulu juga montir ya, kita tahu montir tuh nggak ada yang belajar, tapi dia ngerusak mobil orang dulu kayak gitu. Iya, Masaknya nggak bisa terima gitu. bongkar, terima kasih lah. Kalau sekarang kan karena mengejar target, akhirnya semuanya ada kurikulum dan sebagainya. Bagus sih kurikulum, tapi akhirnya hanya orang-orang kreatif yang mencari di luar seperti murid-muridnya Bang Dik doang, yang akhirnya bisa bisa menghasilkan, melahirkan karya seni tadi yang nggak standar kan, nggak standar ya yang tadi ya yang bisa kita nikmati. Nah, kenapa sih jadi mahal? Ya karena itu, karena standarnya itu. Standar itu malah bikin mahal, maksudnya Enggak, gimana? kalau menurut saya gini loh. Misalnya di suatu daerah nih, sebenarnya belum tentu butuh belajar kurikulum tertentu, tapi dipaksakan kan. Ya, itu gue Ya kan? setuju tuh. Jadi anak pantai, dia juga menulis di atas pasir. Penghapusnya alami, yaitu gelombang air itu sendiri. Ya. Dan apakah dia punya pustaka? Ya jelas, di dalam samudra itu. Jadi ajarkan mereka itu menanam terumbu karang, lalu Iya. membaca arah mata angin, apa yang subur di sekitar pantai. Mereka tidak usah ujian nasional nih, dan mereka nggak usah ke kota. Begitupun juga anak-anak yang di gunung, ajarkan dia bagaimana menanam tanpa menunggu musim. Lah, mereka nggak usah turun karena ada semuanya pendidikan yang Iya. diratain nama ujian nasional. Yang di sawah pun juga semuanya meninggalkan. Jadi anak petani tidak lagi mau menanam. Tapi anak penyanyi ingin menjadi penyanyi. Ujian nasional tuh Bener itu. jadi membuat standar. Jadi di Jakarta, di Bandung, di Papua, di Jambi, di Medan semua soalnya sama. Betul. Habis itu soalnya didistribusikan dari pusat ya. Heeh. Dari pusat. Terlambat lagi waktu itu ya. Iya. Kalau saya jadi menteri pendidikan, itu gua ya tinggal email aja ke daerah, ke guru-gurunya. Gurunya ngeprint, di fotokopi, nggak mungkin terlambat kan. Iya sih. Tapi intinya kalau misalnya kita ke sekolah formal, kalau di Indonesia kan memang udah jelas kalau sekolah yang gratis gitu kan, sekolah negeri. Memang untuk mereka untuk bisa kayak kreativitas seperti kesenian dan lain-lain di sekolah itu memang ada. Tapi kalau misalnya memang mau yang lebih bagus, akhirnya harus ke tempat sekolah yang mahal. Jadi Iya. jatuhnya biaya lagi. Ya, gitu. Jadi kita mungkin punya nggak pendidikan maksimalin kita di punya situ. karakter sebenarnya. Kita kan punya 17.000 kepulauan, punya 500 suku bangsa, 300 bahasa. Kita laut kita bisa memeluk Eropa, ikan-ikan yang hidup di Atlantis kalau bertelur terseret ke Australia. Begitu itu Iya. di karang kita. Kita ini negeri kaya, kita nggak usah berkiblat kemana-mana, tapi kita punya akar gitu loh. Nah kita ini sekarang kehilangan martabat, iman dan akhlak serta status sosial kita nggak stabil. Tapi Iya, anehnya itu. Bang Dik kan kita garis pantainya tuh terbesar nomor 4 di dunia. Nomor 2 setelah Kanada. Iya, tapi garamnya masih impor. Nah, itu. Padahal kita sawah juga paling banyak di Kita Indonesia. ada emas. Tapi ngimpor berasnya. Betul, Iya. kita ada emas yang garap luar, kita punya tebu yang garap luar. Nah, itulah dia. Ini sesuatu lingkaran bisnis yang semestinya kita tilik dulu ya ke dalam. Sebenarnya kita bisa manfaatkan, bisa buat diri kita lebih kaya lagi. Kita akan bahas lebih detail lagi, sudah semakin seru hanya di Tonight Show.